ada aliran ketika partai, buktikan ada partai berani menerima uang korupsi, uang hasil korupsi, tutup juga partai. Ternyata dugaan mengalir itu bisa jauh benar dan kemana-mana, dan bisa bukan hanya 1 atau 3 partai, bisa 4 partai, bisa 10 partai. Ini catatannya. Sekitar 70 M yang ke kelompok utaranya Kejaksaan Agung. Kabar soal aliran dana korupsi proyek BTS Kominfo mengalir ke 3 kantong partai politik atau parpol terus berembus kencang. Adapun yang diduga itu adalah Nasdem, PDIP, dan Gerindra. Bambang Pacul, sebagai seorang politisi dari PDIP, menantang para pihak yang menuduh adanya aliran dana korupsi Kominfo ke partainya untuk ditunjukkan buktinya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menunjukkan bukti yang didapatkannya dari salah seorang tersangka yang menjadi saksi kunci aliran dana korupsi Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun itu. Ia pun membacakan data yang didapatkannya di depan publik. Jadi kalau ada yang mengatakan ada aliran ketika partai, buktikan. Jangan hanya isu, buktikan. Kalau ada bukti, bawa ke kejaksaan akan dibagi namanya. Kalau ada orang partai berani menerima uang korupsi, bahaya sekali, sangat berbahaya. Kenapa Pak Pacul? Karena partai ini bisa dibubarkan. Kalau dibubarkan gimana? Hari ini saya berkoordinasi dengan LPSK dan disambut dengan baik untuk melindungi yang ditangkap kemarin malam, WP yang di Jogja. Karena bisa jadi informasinya ini bisa menjadi bom. Karena apa? Ya, ternyata dugaan mengalir itu bisa jauh benar dan kemana-mana, dan bisa bukan hanya 1 atau 3 partai, bisa 4 partai, bisa 10 partai. Terus ini misalnya, ini catatannya, sekitar 70 M yang ke kelompok utaranya Kejaksaan Agung, 50 M yang ke kelompok utara agak kanan dari Kejaksaan Agung. Terus justru yang rame-rame ini catatannya cuma 3 ember, ini malahan itu kecil sedikit. Nah ini, maka kalau ini nanti dari proses ini bisa dilindungi dan kemudian malah buka-bukaan, ini akan sesuai harapannya Bang Surya Paloh, gitu. Bahwa dari ujung ke ujung, atas bawah, kanan kiri, gitu. Dan ini saya senang malahan. Dari inilah kemudian dari proses pemberantasan korupsi inilah yang kemudian masyarakat akan mengetahui bahwa sebenarnya itu sudah menjadi endemi, pandemi, dan kemudian akan terbongkar ketika mereka berkelahi, saling bongkar-bongkaran. Dan saya senang aja, tinggal nonton aja, mengadu domba dikit-dikit gitu kan. Nanti kalau Kejaksaan Agung atau KPK atau siapa kurang gregetnya nanti, maka akan saya gugat pra peradilan. Karena tadi pagi juga saya sudah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan secara resmi tindak pidana pencucian uang terkait dengan korupsi ini. Dan kalau nanti 2 minggu, sebulan, maksimal sebulan tidak ditempelkan tindak pidana pencucian uang, maka akan saya gugat pra peradilan, maka data-data ini biar dibuka di sidang pra peradilan. Seperti dulu-dulu zaman kasus-kasus yang lain, saya bahkan buka transkrip aja itu di sidang pra peradilan, dan itu karena sidangnya terbuka untuk umum, maka bisa dibaca masyarakat setidaknya. Tapi sebenarnya saya sekali lagi bahwa ingin menjelaskan kalau memang ini ada partai yang diduga menerima dari hasil kejahatan, ya sudah sewajarnya Undang-Undang Parpol menjelaskan di sana apa konsekuensinya, atau di pasal 10 KUHP kita ada tentang pencabutan hak kan, atau tambahan-tambahan yang lain. Jadi saya sekali-kali terus terang memang ingin melihat kalau nanti ada partai yang menerima dari hasil kejahatan, ya kalau harus dibubarkan ya dibubarkan aja. Boyamin menegaskan, dirinya akan terus mengawal kasus ini, terutama dalam mengusut aliran dana korupsi yang diduga mengalir ke beberapa partai politik. Boyamin juga akan memberi perlindungan kepada tersangka WP yang memiliki bukti kunci
adanya keterlibatan partai politik dalam bersekongkol melakukan korupsi pada proyek BTS Kominfo. Dalam hal ini, Boyamin akan menggandeng LPSK untuk memberikan perlindungan kepada tersangka WP agar berani membongkar borok-borok dan para koruptor lainnya yang ada di dalam partai politik. Inilah yang saya akan perjuangkan. Perlindungan terhadap WP dan kemudian pencucian uang terhadap perkara ini, dan saya kejar sampai pra-peradilan untuk membuka semuanya. Karena ya banyak pertanyaan masyarakat, kerugian 8 triliun itu bagaimana misalnya. Bagaimana dari tender ini, saya menyebutnya berulang-ulang, ini proyek yang ugal-ugalan. Mulai perencanaan ugal-ugalan, pelaksanaan ugal-ugalan, pertanggungjawaban ugal-ugalan. Harga perkiraan sendiri atau owner estimate tadi yang sebutkan Mbak Boris itu tinggi, tidak ngecek harga pasar, dan kemudian juga nampak ngarang. Bahkan ada konsultan yang harusnya membentuk itu ya berdasarkan pikiran dan tidak kerja juga dibayar. Tender juga diduga monopoli, diarahkan. Nah kalau sudah diarahkan itu kan pemborong yang berusaha tender yang merasa akan menang ya pasti nawarnya tinggi, tidak ada kompetisi. Tidak ada yang lain yang diduga itu sebagai bentuk kompetisi, persaingan. Terus pelaksanaan juga kemudian ya ugal-ugalan. Kalau versi saya, kenapa? Kemudian ya tidak jadi barang, terlambat, tapi dibayar. Pertanggungjawaban juga begitu gitu, fiktif dibayar. Nah, ini proses ini belum nampak. Pemerintahan ini apa? Kemudian dalam tata kelola pemerintahan yang baik, paling tidak kan mencegah rasuah, tidak pecah amanah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi proyek BTS 4G. Namun ternyata, kabar bahwa dana kasus korupsi BTS Kominfo ini mengalir ke sejumlah partai politik. Pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD pun buka suara. Ia mengaku sudah dapat kabar tersebut lengkap dengan nama-namanya. Ia pun sudah melapor langsung ke Presiden Jokowi soal dugaan aliran dana korupsi yang dibagi-bagi ke 3 parpol. Namun, Mahfud enggan ikut campur lebih jauh dan menyerahkan hal tersebut kepada otoritas hukum yang berlaku. Mahfud mempersilahkan Kejaksaan atau KPK untuk menyelidiki jika ada angka-angka di luar itu. Pihak Kejaksaan Agung menjelaskan kasus ini telah merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menjelaskan, pihaknya tengah mendalami kasus termasuk aliran dana korupsi tersebut. Kerugian lebih dari 8 triliun rupiah itu juga diungkapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP. Ini berdasarkan bukti yang didapatkan, dan telah disampaikan pada Jaksa Agung. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, atau TII, Wawan Suyatmiko, mengatakan bahwa berkaca dari kasus-kasus korupsi sebelumnya, biasanya penegak hukum hanya menjerat perseorangan dalam kasus korupsi. Sementara, partai politik yang menerima dana untuk kepentingan partai tidak pernah diberi sanksi. Sedangkan menurut Bambang Pacul, partai yang menerima aliran dana korupsi wajib untuk dibubarkan.